dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang ini dalam kegiatan pemimbasan modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 54 Batam. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Sedangkan yang di depan kita ini saya akan memperkenalkan beliau-beliau adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kota Batam. Untuk berlangsungnya acara ini, maka alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rabian. Kepada Pak Ahmad Rabian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, semoga kita dengan acara ini kita doakan semoga lancar sampai selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Putri Pahlawani SPDI. Yang kedua Ibu Yosi Marantika SPD. Yang ketiga Bapak Nuh Hasan SPD. Yang keempat Bapak Saprianto SPD. Dan yang terakhir Ibu Adriani SPD. Baiklah, inilah mereka semuanya yang hebat-hebat yang akan menjadi calon guru penggerak. Tapi itu dilakukan melalui pembinaan. Ya. Nah sebetulnya kalau masih perpanjang waktu kalau saya tak ada kegiatan, sebetulnya saya ingin pada hari ini juga langsung kita buat budaya positif untuk kita gitu ya. Nah, tetapi mohon maaf lah. Jadi nanti Bapak Ibu yang calon guru penggerak ini ya silahkan ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mendapat penugasan mohon diperhatikan juga baik-baik ya. Jangan karena kawan kita gitu ya kita menganggap biasa aja, bukan orang lain gitu ya. Yang ilmunya ya mungkin orang lain mungkin lebih bagus gitu menurut kita ya. Jadi kalau kita sendiri enggak ya. Pada praktik baik yang harus yang dapat benar-benar dapat itu yang dari kita ke kita gitu ya. Karena kita yang melakukan. Kalau orang lain kan hanya teori. Ya, teori mereka praktek nggak dapat, kita praktek dapat. Teori kita dapat betul, praktek dapat lalu kita lepaskan. Ya, seperti itu. Ya jadi mohon diperhatikan baik-baik dan itu juga harus Bapak Ibu terapkan untuk kelas Bapak Ibu semua. Jangan hanya cuma calon guru penggerak ini aja ya, nah, tetapi Bapak Ibu juga bisa melakukan itu, harus bukan bisa tapi harus melakukan itu juga di kelas sehingga nanti tercipta memang budaya positif di sekolah kita ini. Ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pembukaan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Nuh Hasan SPD. Meskipun lelah, tetap bersabar. Semoga lelahnya ini menjadi lilah. Amin. Amin. Oke, untuk siang hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Iya. Oke Bu Putri, lanjut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh,
beberapa tujuan yang harus dicapai oleh peserta, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apapun tindakan murid nanti itu merupakan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda, dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Yang ketiga, Bapak Ibu memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Yang keempat, Bapak Ibu memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi itu beberapa tujuan yang harus Bapak Ibu dapatkan nantinya. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita perhatikan sebuah kasus, ya. Dan saya ingin mengetahui apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu berada di posisi seperti yang dialami oleh Ibu Ambar. Kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Bapak Ibu menghadapi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Oke, siapa yang mau pertama? Saya. Oke, Pak Herman, silakan Pak Herman. Kalau saya di posisi Bu Ambar, mungkin saya akan memanggil si Doninya terlebih dahulu. Ya, kita kan nggak tahu kan, itu kan baru cerita dari temannya. Jadi saya akan panggil dia, kemudian menanyakan apa alasan dia melakukan itu. Mungkin dia lagi nggak ada duit atau apa. Jadi yang saya tanyakan kira-kira alasannya dulu apa. Nah, seandainya dia sudah menjawab, ya selayaknya kita kan ada teguran, nasihat, atau mungkin hukuman kita lakukan berdasarkan dari jawaban si Doninya. Jadi tergantung dari alasan dia dulu melakukan mungkin itu. Oke, sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Herman. Oke, siapa lagi? Selain Pak Herman mungkin ada beberapa Bapak Ibu. Oke, Bu Fatimah silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya yang berada di posisi Ibu Ambar, maka yang pertama saya mungkin akan bertanya dulu kepada Doni sama yang seperti Pak Herman katakan. Namun selain itu juga saya akan menghubungi orang tuanya, artinya berkoordinasi dengan orang tuanya agar permasalahannya kita bisa tahu titik permasalahannya itu seperti apa. Nah, setelah itu selain dari Doni juga mungkin di kelas akan saya sedikit menjelaskan tentang indahnya berbagi. Ya, menerapkan pembelajaran PPKN di situ. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bu Fatimah. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke. Baiklah, apa yang disampaikan oleh Bapak Herman dan Bu Fatimah itu memang sungguh luar biasa ya. Dan itu saya pikir sudah sangat bagus langkah yang diambil oleh Pak Herman dan Bu Fatimah. Ya. Pertama, yang disampaikan pada dasarnya yang disampaikan oleh Pak Herman dan Bu Fatimah ini adalah mengklarifikasi, ya. Menanyakan alasan apa yang menjadi alasan Doni melakukan hal itu, dan itu merupakan langkah awal yang sangat bagus. Oke, saya pikir Bapak Ibu sudah
banyak juga pengalamannya ya ketika menghadapi anak-anak semacam ini, dan itu sangat luar biasa. Oke. Silakan Pak Anto. Bapak Ibu, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kalau dari ilustrasi yang saya sampaikan di sini, yang saya paparkan, bertahan hidup itu berada di bagian tengahnya ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Dan ini akan saya jelaskan lebih terperinci lagi. Next. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survive ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, makanan. Itu yang paling pokok dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak ada yang seperti ini tentang kesehatan, rumah, makanan, tentu tidak akan mampu untuk bertahan. Kemudian seks juga merupakan bagian dari proses reproduksi, termasuk dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, untuk melangsungkan keturunannya. Itu juga merupakan kebutuhan dan termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Oh, berarti penting seks itu ya? Penting, sangat penting. Oke. Tetapi dalam tanda kutip ya, yang positif, yang sudah punya pasangan yang sah. Siap. Jika ada yang belum, mohon bersabar. Siap. Karena memang itu juga kebutuhan ya. Oke. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Yang berikutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini yang agak menarik ya. Jadi pada dasarnya kebutuhan cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk diterima. Diterima oleh kawan, diterima dalam keluarga, diterima dalam lingkungan manapun ya. Jadi kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan dimanapun kita tergabung. Jadi kalau misalkan ada anak ya, yang mengalami yang tidak terpenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, akan cenderung sedih ya, akan cenderung merasa sedih karena tidak diterima ya. Rasa penolakan itulah yang membuat dia merasa sedih. Jadi pada dasarnya Ibu, Bapak Ibu, ini kebutuhan yang pokok juga dan harus dipenuhi. Setiap anak dan setiap manusia itu memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang ini. Bisa dibayangkan apabila kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Oke. Next. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tentu semua orang pasti ingin merasa senang ya, merasa senang, bahagia. Saya pun sendiri begitu, ingin senang, ingin bahagia.
Jadi kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau nggak ada kesenangan, maka hidup kita ini terasa hampa ya. Skater berarti ya. Salah satunya seperti itu, Pak. Mungkin dengan kesenangan bermain game, salah satu contohnya skater ya. Dan itu yang sedang viral ya, yang lagi booming sekarang itu skater. Nah itu merupakan kesenangan. Cara kita memperoleh kesenangan itu berbeda-beda ya. Tetapi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, bagaimana sekarang kita meminimalisir yang negatifnya? Ya, kita hindari yang negatif. Kalau bisa kita mendapatkan kesenangan itu dengan hal-hal yang positif. Oke, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Kemudian mereka juga fokus, memiliki konsentrasi tinggi terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Kemudian mereka juga suka atau menyenangi permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskannya. Nah, kalau pada kasusnya ya, anak-anak kita nanti kita temukan di dalam kelas yang suka usil, mengganggu kawannya, itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan akan kesenangan. Cuma caranya itu yang negatif. Dan itu harus dipenuhi. Bagaimanapun caranya kita berusaha agar pemenuhan kebutuhan akan kesenangan ini bersifat positif. Dan tugas kita inilah membimbing dan mengarahkan mereka untuk menuju mendapatkan kesenangan dengan hal yang positif. Next. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kebebasan. Contoh dalam pemilihan warna, ya. Misalnya warna baju, warna sepatu. Jadi kadang-kadang kan kita temui anak nih di hari Senin, kadang dia lebih suka memakai sepatu berwarna putih ketimbang berwarna hitam yang sudah menjadi aturan daripada sekolah. Nah, kita temui seperti itu. Nah, makanya anak-anak ini memiliki kebutuhan akan kebebasan. Kukunya pingin diberi cat, rambutnya pingin dipanjangin bagian cowok. Itu merupakan kebebasan ya. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengarahkan anak ini agar kebutuhan akan kebebasan itu terpenuhi, tetapi tidak dalam tanda kutip hal-hal yang negatif. Kita mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Misalkan ada anak yang berantem, ya, kemudian bagaimana kita mengarahkan mereka? Mungkin saja bisa kita sarankan untuk masuk ke ekskul bela diri. Disitulah bagaimana mereka menyalurkan kebebasan mereka, mengekspresikan kebebasan mereka. Oke? Jadi, Bapak Ibu, itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser.
Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilakan. Sepertinya Bapak Ibu sudah pada paham semuanya ya apa yang disampaikan, dan ini sangat luar biasa loh. Saya bingung apakah ini karena lelah. Ada pertanyaan. Ternyata ada juga. Akhirnya ada. Dan saya bersyukur. Iya, silakan Bu Nurmiani. Tadi tentang kesenangan Pak, mana slide-nya? Oh iya, kesenangan. Pak Anto, slide tentang kesenangan. Kalau enggak saya enggak. Kebutuhan untuk merasa senang. Siswa kan ada gitu kan Pak, dia senang gitu ya, senang nggak ngumpul tugas, dia lalai karena senang yang gadgetnya, negatif itu. iya gadgetnya kan, sehingga dia juga akhirnya di kelas juga nggak konsentrasi. Nah bagaimana caranya Pak? Kita menghadapi seperti itu. Kan Bapak tadi, ya kan dia kesenangan itu kan ada yang negatif ya, dia buat yang negatif. Kita juga Betul, kan betul, betul. sebagai guru, apalagi sekarang Pak game online kan, Mobile Legend, Free Fire, ML, skater, termasuk juga yang bicara. Gimana lah caranya? Yang Bicara yang bisa skater. itu nggak pernah lagi. Oke. Ini luar biasa pertanyaan dari Bu Nurmiani ya. Nanti itu lagi di skip, nanti ya dijawab oleh berikutnya. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Nurmiani ini sebenarnya akan ada sesinya nanti. Tapi tenang saja Bu Nurmiani, tenang saja, akan saya jawab ya. Tapi nanti akan diperjelas lagi, akan dikuatkan lagi oleh rekan saya, Bang Anto ya. Bu Nurmiani, Bu Andriani. Iya. Jadi permasalahan anak lagi senang-senangnya nih main Mobile Legends, Free Fire, sampai dia tidak mengumpulkan tugas karena kesenangan yang tidak terbatas. Oke. Jadi bagaimana sih tipsnya atau bagaimana sih triknya untuk menghadapi anak seperti itu? Begitu ya Bu Nurmiani. Nah, untuk menghadapi anak-anak seperti itu, sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh Bu Ani tentang restitusi, segitiga restitusi ya. Namun coba saya sampaikan dulu. Nah, bagaimana proses restitusinya nanti akan diperjelas lagi oleh Ibu Andriani. Untuk itu langkah pertama yang harus Bu Nurmiani lakukan adalah melakukan klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu akan kesenangan anak ini. Kemudian, nah di sini nanti ada kaitannya juga dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Syafrianto tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai manajer. Itu tingkatan yang paling tinggi ya, manajer. Jadi nanti tergantung Bu Nurmiani mau memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang mana. Kalau sebagai penghukum sah-sah aja, terserah Ibu Nurmiani. Namun alangkah bagusnya nanti Bu Nurmiani saya sarankan untuk berposisi sebagai manajer, dan nanti akan diperjelas oleh Bapak Syafrianto. Ini nggak sabar lagi. Iya. Oke. Baiklah, saya rasa pertanyaan dari Bu Nurmiani ini sudah tidak sabar lagi, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Andriani dan Bapak Syafrianto. Dengan mendengarkan pemaparan rekan saya ini, maka jawaban dari pertanyaan Ibu Nurmiani akan terrealisasi. Oke. Itu saja
yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh para narasumber yang hebat-hebat ini berakhir sudah. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kita terapkan dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar
Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.